Oke. Ini kelanjutannya nafas natikoh. Jadi nafas natikoh itu tingkatannya 3. Akal potensial, akal aktual, akal perolehan. Jadi akal potensial itu kayak tadi ya, kita punya potensi, punya kapasitas untuk jadi orang baik, untuk jadi natikoh, jadi orang bijaksana. Kalau potensi ini kita wujudkan, namanya akal aktual. Nanti akal yang aktual ini, dia punya kesempatan ketemu dengan namanya akal perolehan, akal mustafat. Akal mustafat kadang-kadang disebut akal fa'al, akal aktif. Apa sih akal mustafat itu? Hikmah dari Allah. Cuma kalau kita belum nyampe level aktual, kita tidak akan ketemu mustafat. Kalau kita tidak bergerak naik, ya Allah tidak akan turun. Kalau kita tidak berusaha, ya tidak akan ketemu hikmah. Jadi kita belajar terus ketemu hikmahnya. Orang kan sering bilang, wah saya mendapat hikmah. Itu dari atas. Namanya akal mustafat, akal fa'al. Beda sama Nabi. Kalau Nabi dia langsung ditemukan dengan akal mustafat. Kalau kita harus berusaha dulu. Makanya Nabi kan ada proses-proses instannya. Dibersihkan jiwanya, dibersihkan lahir batinnya terus. Itu memang ada misi yang harus dibawa. Tapi kita yang manusia biasa harus bergerak dari potensi ke aktualita. Kita punya potensi kebaikan, ayo diwujudkan ke yang baik. Kalau kita ada di level yang baik, nanti kita akan ada kesempatan ketemu akal mustafat. Nah, akal mustafat itu akal fa'al. Jadi cara hidupnya nanti begitu. Kita atur biar kita bisa mengaktualkan potensi baik kita. Jangan khawatir, nggak usah, Pak, apa ya bisa Pak, saya jadi orang baik bisa. Pasti bisa. Kalau kita sudah berusaha, di samping kita bahagia, kita akan ketemu akal perolehan. Namanya akal mustafat. Dan ya nanti ada level-levelnya. Perhatikan ya gerak jiwamu. Oh, itu kan yang terakhir itu akal natikoh itu. Akal natikoh itu mencahayai ke bawah atau bergerak ke atas. Menuju Tuhan apa menuju materi? Menjauh dari Tuhan. Kalau menuju Tuhan, alamat kita menuju kekekalan jiwa. Kalau menjauh dari Tuhan, kita menuju kebinasaan. Ini diajarkan di banyak tokoh sufi. Jiwa kita harus madhep ke atas, jangan madhep ke bawah. Gerakan kita harus gerak menuju Tuhan. Apapun gerak kita harus menuju Tuhan. Selangkah, saya sering bilang, selangkah mendekat ke Tuhan. Termasuk ngaji malam hari ini. Termasuk mungkin kamu kuliah. Termasuk kamu mungkin, tidak tahu kalau pacaran apa bisa kamu. Pak, saya dengan pacaran itu Pak, saya selangkah lebih dekat. Sama. Yo pacaran yang Islami dong. Pacaran sambil ngaji, lirik-lirikan aja cukup. Ya. Oke, enggak pakai tembak-tembakan, wis pokoknya dilirik tok wis cukup. Oke, ya. Enggak apa-apa. Kalau jodoh kan enggak akan kemana-kemana, di masjid aja. Ayo, kalau enggak jodoh nanti bisa. Oke, jadi daya jiwa ya diperhatikan. Nanti kita latihan ngopeni diri kita sendiri mulai sekarang. Kalau tidak mulai sekarang kapan lagi? Saya juga berusaha sidik-sidik pelan-pelan. Ya belum sukses pasti ini ya. Kan saya selalu bilang ngaji itu usikum wa nafsi. Jadi aku ya nasihati awakku dhewe. Bukan berarti saya ngomong gini wis pinter apik terus kamu rebutan cium tangan. Enggak, saya juga berusaha. Yo aku yo sinau terus ngerti. Oh iya berarti selama ini aku kurang banyak. Dan besok saya ditagihnya double karena saya juga yang ngomong. Kamu nasihatin orang apa yo?
ngelakoni dhewe kan gitu. Saya iso kena dalil yang kaburo maktan itu, makanya kudune ya hati-hati. Makanya tak wanci-wanci, ndak, ini saya juga levelnya masih belajar. Ada 1-2 teman yang anggap saya dianggap koyo mursyid dari YouTube biasanya. Ndak, saya levelnya ya masih murid. Waduh, masih belum ada apa-apanya. Ayo sinau bareng aja. Oke. Terus, nah, kalau dalam urutan hidupnya manusia, daya ini tidak sekaligus ada, memang pelan-pelan. Biasanya yang muncul duluan yang bahimiah tadi, karakter kehewanan sebenarnya, kematerian. Bayi itu kan urusannya ya dengan pertumbuhannya, makan, minum, nyari seneng, nyari enak. Jadi itu level-level awal yang pertama kali tampil. Terus baru level kedua, level karakter kebinatangan. Karakter untuk bergerak, menginginkan sesuatu, mempertahankan diri, ingin meraih sesuatu. Ada senengnya, ada sedihnya, ada ambisiusnya, ada patah hatinya. Itu level kedua. Baru level ketiga muncul natiko. Ini kalau akalnya sudah sempurna. Agama menyebutnya sudah mumayyiz. Jadi munculnya step by step. Tidak langsung begitu bayi langsung pinter, bijaksana, jadi filosof. Ya pelan-pelan. Harusnya di usia-usia kita sudah mulai menapak anatikos lebih dalam. Kalau level kita kok masih sibuk di karakter kematerian, kita masih tidak ada bedanya sama bayi. Yo, ayo introspeksi. Kira-kira mental kita ini mental level bayi apa level ABG? Kalau ABG kan level kayak kebinatangan itu kan sedang hangat-hangatnya. Nah, nyari seneng saja itu biasanya level kedua. Nyari enak saja itu biasanya level pertama. Jadi hidup kita biasanya mana yang dominan? Yang pertama, yang kedua, apa yang ketiga? Cirinya kita sudah nyampe natikoh, katanya Ibnu Miskaweh, sudah punya rasa malu enggak kita? Kalau sudah punya rasa malu, disitulah dimulai pendidikan akhlak. Duwe isin. Kok sampai tua orang duwe isin, berarti belum balik. Ya, yo jangan dimarahi, berarti kan tokoh-tokoh kita kok korupsi besar-besaran, enggak punya malu ya dia. Oh, kasihan dia belum balik berarti. Karena kalau dia sudah balik, sudah punya rasa malu. Semakin orang besar harusnya dia rasa malunya semakin besar. Bukan kemaluannya loh ya, rasa malunya. Jadi semakin besar. Semakin orang duwe isin berarti dia semakin belum dewasa. Jadi adikmu besok, anakmu besok kalau sudah ngerti malu, saatnya pendidikan akhlak. Berarti dia sudah bisa membedakan mana baik, mana buruk, mana pantas, mana tidak pantas. Saatnya dididik akhlak. Karena parameternya rasa malu. Makanya Nabi bilang, kalau kamu tidak malu, lakukan apapun yang kamu inginkan. Terus sekarang manusia ideal. Cirinya manusia yang sudah paripurna akhlaknya itu biasanya syaratnya ini. Asyauq ila ma'arif wal ulum. Rindu pada ilmu pengetahuan. Kalian punya potensi jadi manusia ideal menurut Ibnu Miskaweh kalau punya kerinduan pada ilmu. Berarti jiwamu haus untuk penyempurnaan. Tapi kalau sama ilmu berat, latihanlah cinta sama ilmu. Bukan kok terus ditinggal. Oh berarti belajar bukan bakat saya Pak. Enggak. Saya enggak bakat Pak belajar itu. Harus dibiasakan untuk suka belajar. Karena dari situ nanti kita bisa mencapai manusia ideal yang kondisi jiwanya optimal tadi. Nah, suksesnya
kamu di dunia ilmu itu kalau pengetahuannya sudah nyampe level kuliah. Makanya kamu kalau di kampus kan kuliah namanya. Itu harusnya sampai level kamu menyempurnakan pengetahuanmu. Jadi level kuliah itu kamu punya wawasanmu lengkap tentang hal-hal yang umum dan general. Sehingga untuk hal-hal kecil kamu bisa langsung memutuskan. Karena yang umum besar-besar kamu sudah tahu. Itu namanya kuliah. Ada problem apapun akan selesai. Karena pengetahuanmu levelnya kuliah, tidak juz'iyat. Tapi saya sudah kuliah bertahun-tahun kok pengetahuan saya masih terpotong-potong kok belum kuliah. Ya berarti belajarnya gak nyampe. Belajar terus sampai ke level kuliah. Ya kuliah statusnya aja. Atau kalau malu jangan disebut kuliah, juz'iyah. Ya, berangkat kemana pagi-pagi? Mau juz'iyah. Belajar sepotong-sepotong ilmu karena ilmu kita nggak nyampe. Ya, kuliah itu universalitas, hal-hal universal. Makanya orang makrifat itu orang yang terbuka tentang hakikat universal alam semesta. Oh, ternyata hidup itu rahasianya cuma ini toh. Jangan diartikan orang makrifat ngerti hal detail paling kecil hidupmu, enggak. Dia ngerti hal-hal kuliah. Kalau sudah ngerti yang kuliah, yang juz'iyat itu masuk dalam skema kuliah, sehingga kamu memahaminya lebih gampang, lebih cepat. Karena kamu sudah tahu hakikat rahasianya. Itu makanya pengetahuan disuruh nyampe level kuliah. Untuk sampai ke kuliah syaratnya 2. Tafakkur sama tadabbur. Jadi tafakkur itu bersatu dengan akal, tadabbur itu bersatu dengan alam. Tafakkur itu membaca mikrokosmos dirimu sendiri, tadabbur itu membaca makrokosmos alam semesta. Ya di situ pakai terjemahan kontemplasi. Jadi 2 hal, pahami dirimu dan pahami alam semesta di sekelilingmu. Dari situ kita akan nyampe pada kulliyat. Orang yang nyampe kulliyat inilah yang punya status namanya aliman taman. Orang pinter yang sempurna, yang utuh, pinter sejati. Bukan pinter sepotong-sepotong. Inilah manusia ideal. Yo yang namanya ideal biasanya yo cuma jadi standar. Kita semua berusaha ke sana. Dan hanya sedikit yang benar-benar nyampe di sana. Tapi dia harus kita jadikan patokan, tujuan kita ke situ. Dan nanti Allah yang dinilai kan usaha kita, bukan hasilnya. Kalau kita berusaha ke sana, biasanya Allah datang untuk menyeret kita ke tujuan terminal terakhir. Jadi patokannya kesempurnaan jiwa ada di manusia ideal. Manusia ideal itu syaratnya adalah orang yang cinta ilmu. Cirinya cinta ilmu, dia punya pengetahuan kuliah. Dari mana datangnya pengetahuan kuliah? Tafakkur dan tadabbur. Oke, terus. Nah, kalau sudah jadi manusia ideal, bangunlah relasi dengan sesamamu, dengan lingkungan sekelilingmu. Cuma pakai relasi yang paling agung dalam hidup manusia, relasinya namanya relasi cinta. Cinta pun jangan tanggung-tanggung, jangan cuma cinta manusiawi nanggung, cinta ilahi. Cinta manusiawi itu juz'iyat, cinta ilahi yang kulliyat. Kalau dalam dirimu ada kualitas cinta ilahi, pasti kamu cinta semua di bawahnya. Tapi tidak kalau kamu memulainya dari cinta manusiawi. Kalau cinta manusiawi itu biasanya perlu usaha dulu untuk sampai cinta ilahi. Kalau kamu sudah nyampe makom cinta ilahi, yang di bawahmu pasti kamu cintai semua. Yang di bawah naungan ketuhanan. Makanya kalau kamu masih cinta dunia, masih cinta lawan jenis, masih cinta kesuksesan, ya masih juz'iyat cintanya. Itu ada kalimatnya Ibnu Miskaweh.
Ada cinta yang dasarnya kenikmatan, cuma nyari seneng, kesenangan sesaat. 1 jam 50.000. Iya, lu aku diceritani begitu, ada hotel-hotel melati tertentu itu jam-jaman sak jam 50.000. Lah kok murah? Iya. Padahal itu cuma istirahat sebentar. Mbok kalau istirahat sebentar di masjid aja kan boleh. Gratis, tidak membayar. Kalau dasarnya kenikmatan, melekatnya cepat, hilangnya cepat. Jadi cepat loh itu, paling berapa menit kan kamu sudah. Pengennya kemerungsung kayak ya, tapi cepat selesai. Jadi itu dasarnya kenikmatan. Ya enggak cuma itu ya, kenikmatan makan, kenikmatan itu. Kalau pas lagi lapar kan kayak ya, semua mau dimakan. Begitu makan sudah kenyang ya sudah selesai, cepat. Jadi hati-hati kalau kamu punya pacar, dasarnya apa kamu cinta aku. Kalau nyari kenikmatan ya cepat itu nanti datangnya dan cepat perginya. Atau kebaikan. Nggak, aku suka kamu karena kebaikan. Nah itu melekatnya cepat dan hilangnya juga lama. Jadi dasarnya kebaikan. Karena kebaikan itu kan tadi khair, kualifikasi jiwa. Karena kamu baik, itu lama hilangnya. Tapi kalau kenikmatan, karena kamu cakep, itu kan hubungannya sama kenikmatan fisik. Itu biasanya lebih cepat hilang. Karena secakep-cakepnya orang pasti jelek pada akhirnya. Kamu kok cakep ya, aku naksir loh. Itu cepet hilang yang itu. Tapi kamu kok baik ya, tapi yang kayak gitu biasanya gombal. Aslinya yo nyari fisik, tapi yang memang kebaikan, benar-benar karena kebaikan, itu biasanya lebih tahan lama. Ada yang kemanfaatan. Kalau dasarnya kemanfaatan, melekatnya lama, hilangnya cepat. Kamu suka karena temanmu ini punya motor dan kamu bisa memanfaatkan pinjam motornya. Itu lama kamu bisa lekat sama dia. Kalau sudah lama-lama baru kamu tersentuh oleh temanmu itu. Tapi hilangnya cepat. Begitu motornya dijual ya sudah. Karena yang kamu ambil manfaat sudah hilang. Jadi kenapa kamu suka temanmu itu? Senang saya Pak, kalau ujian bisa nyontek. Begitu temanmu gak asik contekan ya sudah putus. Hilangnya cepat dan nyambungnya lama. Atau cinta yang dasarnya semua kebaikan. Nah itu berarti ya lekat sekali dan pudarnya lama. Cuma 4 hal ini levelnya cinta manusiawi, duniawi. Adalah yang merangkum semua cinta ilahi. Jadi bangunlah relasi di level cinta ilahi.